Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Sekalipun adik-adik ada di rumah, tapi tidak akan mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji nama Tuhan, siapkan hati adik-adik semua. Sebentar kita akan memulaikan ibadah kita. Nanti doa dipimpin oleh Kakak Arimbi. Selamat pagi ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang akan memuji dan muliakan nama-Mu. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Masih semangat adik-adik di rumah? Ya, tentu saja. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat pujian, Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah.
lebih semangat lagi kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan ceritanya kali ini akan lebih menarik. Adik-adik sudah siap? Ya, tentu saja. Kita akan pujian, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya.
Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Nanti doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Ineke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, meskipun melalui streaming Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau hadir Tuhan di dalam setiap hati kami, dan sebentar setiap kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan dari firman-Mu ini bisa berguna Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan anugerah oleh Tuhan sehingga kita boleh beribadah, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Siap ya? Kita akan membaca firman Tuhan, jadi tolong adik-adik bisa membuka Alkitabnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah Allah menjamin hidup manusia. Allah menjamin hidup manusia. Terdapat dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Yuk dibuka kitabnya ya. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Sudah ketemu? Adik-adik nggak perlu baca semuanya ya. Nanti setelah ibadah ini kalian boleh membaca, dan bagi yang belum bisa baca nanti boleh minta tolong papa mama atau kakaknya untuk membacakan firman Tuhannya. Nah, langsung saja ya. Adik-adik minggu lalu sudah mendengar bagaimana Tuhan memusnahkan segala yang hidup yang ada di bumi ini dengan air bah, kecuali keluarga Nabi Nuh. Nah, tahu ya air bah itu apa sih sebenarnya? Air bah adalah banjir yang sangat besar, sangat-sangat besar sehingga seluruh bumi itu dipenuhi dengan air. Coba bayangin kalau gunung setinggi Merapi itu bisa tenggelam. Ngeri sekali nggak? Ngeri sekali. Nah, air bah waktu itu juga benar-benar nggak ada yang kelihatan satupun kecuali Bahtera Nuh yang masih terapung-apung. Hujan saat itu turun selama 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Kalau di Jakarta aja kita dengar berita, hujan cuma sehari semalam aja bisa mendatangkan banjir di beberapa daerah. Nah ini 40 hari 40 malam, apa yang enggak kacau balau pada saat waktu itu. Nah kenapa kok Tuhan bisa menurunkan air bah ke seluruh bumi sampai ketutup seperti itu? Karena apa? Yang jelas perbuatan manusia yang sangat kacau, mereka jahat, mereka nggak mau menyembah Tuhan, mereka nggak mau beribadah kepada Tuhan. Berbeda dengan kehidupan Nabi Nuh dan keluarganya, mereka setia, mereka selalu memberikan persembahan, korban bakaran, mereka setia beribadah, dan mereka selalu hidup menyenangkan buat Tuhan. Makanya ketika terjadi air bah itu, mereka selamat. Nah adik-adik, setelah kejadian air bah itu, hujan turun selama 40 hari 40 malam, di hari ke-40, ada sesuatu hal yang terjadi di Bahtera Nabi Nuh. Apa kira-kira? Tiba-tiba Bahtera Nuh terguncang dan itu sangat dahsyat. Guncangan apa ya? Kalau gempa kan nggak mungkin. Nah ternyata guncangan itu adalah Bahteranya Nuh kandas di sebuah gunung yang tinggi. Nama gunungnya adalah Gunung Ararat. Nah di Gunung Ararat itulah Bahtera Nuh akhirnya kandas, tetapi Nuh belum berani membuka jendela bahteranya. Mereka masih ada di dalam, takutnya kalau tiba-tiba masih ada hujan. Nah setelah ditunggu 3 hari kemudian, keadaannya kok sudah agak membaik ya. Akhirnya Nuh naik ke lantai paling atas bahtera dan sedikit membuka jendelanya. Buka. Wah ternyata awan sudah mulai cerah, angin sudah mulai berembus, dan hujan sudah tidak turun lagi. Itu tandanya pasti airnya perlahan-lahan akan mulai surut. Nah, tetapi Nuh dan keluarganya mereka masih tetap ada di dalam bahtera itu. Dan akhirnya Nuh dan keluarganya akhirnya apa? Mereka melepaskan seekor burung gagak. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Setelah beberapa saat ditunggu, burung gagak itu kembali adik-adik.
tanpa membawa apapun di paruhnya dan kakinya juga masih bersih. Itu tandanya apa? Burung gagak tidak menemui tempat untuk hinggap. Setelah Nabi Nuh melepaskan burung gagak itu, kemudian beberapa hari kemudian dia melepaskan burung merpati. Setelah ditunggu beberapa saat, akhirnya burung merpati itu datang dengan membawa daun muda di paruhnya. Itu menandakan apa adik-adik? Kalau di bumi air bahnya sudah mulai surut dan tanaman sudah mulai tumbuh. Tetapi Nabi Nuh tidak langsung turun. Dia masih menunggu beberapa saat di dalam bahtera itu. Dan Nabi Nuh juga melepaskan lagi burung merpatinya. Tunggu beberapa saat kemudian, dia nggak datang lagi. Burung merpatinya nggak datang lagi. Berarti apa? Burung merpati sudah menemukan tempat untuk hinggap. Dan di bumi sudah mulai tumbuh pepohonan, buah-buahan, dan banyak tanaman lainnya lagi. Wah, luar biasa ya, Tuhan tidak ingkar janji. Meskipun Tuhan memusnahkan seluruh bumi dan isinya, tetapi Tuhan tetap menggantikan dengan yang baru lagi. Wow, keren ya. Nah, kira-kira adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan adik-adik semuanya. Pernah gak sih kalian dihukum sama orang tua atau guru? Dari siapapun itu jangan menganggap kalau hukuman itu adalah suatu hal yang buruk. Buktinya aja apa? Tuhan meskipun menghukum, memusnahkan bumi dengan air bah, tetapi Tuhan masih sayang, yaitu melalui keluarganya Nabi Nuh yang setia, dan janjinya terbukti dengan adanya tunas-tunas tadi bisa tumbuh kembali. Kalau sekarang musim hujan ya, biasanya musim hujan setelahnya ada pelangi. Itu juga merupakan salah satu janji Tuhan yang terjadi saat kejadian air bah. Bahwa setelah hujan turun, Tuhan akan memberikan pelangi yang sangat indah. Dan itu membuktikan apa? Kalau Tuhan tidak akan pernah menghukum bumi ini lagi dengan air bah. Meskipun Tuhan memberikan manusia hukuman, ataupun kita dikasih ibarat tantangan untuk masa depan kita yang kita nggak tahu. Aku nggak tahu Kak nanti kedepannya mau gimana, mau jadi apa, aku masih bingung. Adik-adik nggak usah ragu, kita harus percaya akan janji Tuhan melalui apa? Setiap doa dan perbuatan kita harus rajin berdoa, rajin beribadah. Kalau sekolah juga harus rajin meskipun masih secara online. Nah, itu membuktikan bahwa adik-adik itu setia kepada Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan melalui cerita Nabi Nuh ini. Yo, sekarang kita buka Alkitab kita, ada ayat hafalan yang harus kalian hafalkan. Nanti ada tugas yaitu kalian menghafalkan ayat ini dan di video, kemudian kalian kirimkan ke kakak-kakak mentor kalian masing-masing, atau yang sekolah minggu bisa langsung dikirim ke guru sekolah minggu atau ke Mbak Ruth, Bu Vivi, Kak Reni atau Kak Mita atau kakak-kakak yang lainnya. Yuk kita buka ya. Kejadian pasal 8 ayat hafalannya. Kejadian pasal 8 ayat 22. Kak Merli akan bacakan. Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini adalah janji Tuhan yang masih Tuhan kasih buat kita. Bahwa setiap kali ada proses petani menanam tanaman, pasti ada saatnya petani memanen hasilnya. Dan itu juga untuk kebutuhan kita. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas. Jadi Tuhan gak ngasih hujan terusan. Ada musimnya, ada panas juga. Nah, itu adalah salah satu bukti dari janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Oke, itu ya firman-Nya, jangan lupa menghafal ayat hafalannya ya. Kita akan tutup dengan berdoa. Yo, sikap doanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Yo. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar saat pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk meraih masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.